Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Hasilyani dengan NIM 511221 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, stakeholder seperti investor, kreditor, analisis konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen itu sendiri. Ada beberapa definisi yang tentang analisis laporan keuangan menurut para ahli. Salah satunya menurut Harjito dan Martono, bahwa mereka menyebutkan analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli juga, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses mengambil keputusan yang tepat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu memprediksi prospek masa depan berdasarkan hasil tinjauan kerja perusahaan di masa lalu, seperti profitabilitas, arus kas, laba atau investasi, operasional, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita dapat meneliti profitabilitas saat ini dan efisiensi operasional perusahaan sehingga kesehatan keuangan bisa ditentukan. Yang ketiga, menilai prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan guna membantu pemangku kepentingan tertinggi untuk memprediksi dan menghindari kemungkinan terjadi kebangkrutan. Dan yang terakhir, membantu bank dan investor untuk menentukan apakah pinjaman atau bantuan keuangan dapat diberikan kepada pihak perusahaan atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan presentasi berikutnya akan disampaikan oleh teman. Baik, selanjutnya, Astra Auto Parts secara resmi didirikan pada tanggal 20 September 1991. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan ini telah beberapa kali berganti nama. Setelah penggabungan beberapa komponen di lingkungan grup Astra, perusahaan berganti nama menjadi PT Astra Dian Lestari. Baik, selanjutnya rasio likuiditas. Yang pertama, rasio likuiditas current ratio. Pada tahun 2022, setiap satu hutang lancar akan dijamin sebesar 1,6821 aktiva lancar. Dan selanjutnya, tahun 2023, setiap satu hutang lancar akan dijamin sebesar 1,6515 aktiva lancar. Pada tahun 2023, rasio lancar turun sebesar 3,06. Berikutnya, quick ratio. Pada tahun 2022, setiap satu hutang lancar akan dijamin sebesar 1,0866 aktiva paling lancar. Selanjutnya, tahun 2023, satu hutang lancar akan dijamin sebesar 1,1258 aktiva yang paling lancar. Pada tahun 2023, quick ratio naik sebesar 3,92%. Selanjutnya, cash ratio. Pada tahun 2022, setiap satu hutang lancar akan dijamin sebesar 0,4456 kas dan efek. Tahun 2023, setiap satu hutang lancar akan dijamin oleh sebesar 0,5256 kas dan efek. Tahun 2023, cash ratio naik sebesar 8%. Terima kasih. Yang kedua itu ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Pada tahun 2022 sebesar 0,2953 atau 29,53%. Artinya setiap satu rupiah aktiva akan menjamin 0,2953 total hutang. Kemudian pada tahun 2023 itu sebesar 0,29
atau 29,89%. Artinya, setiap Rp1 Aktiva akan menjamin 0,2989 total hutang. Pada tahun 2023, total hutang pada total aset naik sebesar 0,0036. Kemudian, yang kedua, itu ada total debt to equity ratio. Pada tahun 2022 sebesar 0,4191 atau 41,91%. Artinya, perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara hutang dan modal sendiri. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 0,4264 atau 42,64%. Artinya, perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara hutang dan modal sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada time interest earning ratio. Pada tahun 2022 sebesar 34,853 kali. Artinya, keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebesar 34 kali. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 55,359 kali. Artinya, keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebesar 55 kali. Kemudian yang keempat itu ada long term debt to equity ratio. Pada tahun 2022 sebesar 0,0626 atau 6,26%. Artinya, penggunaan hutang jangka panjang sebesar 0,0626 dari modal sendiri. Kemudian, pada tahun 2023 sebesar 0,0579 atau 5,79%. Artinya, penggunaan hutang jangka panjang sebesar 0,0579 dari modal sendiri. Pada tahun 2023, penggunaan hutang menurun sebesar 0,0047 dari tahun 2022. Kemudian yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Tahun 2022, perputaran aktiva tetap selama 1 tahun sebanyak 0,4633 kali. Kemudian, pada tahun 2023, perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 0,4896. Pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 0,0263 kali. Kemudian, yang kedua itu ada receivable turnover. Pada tahun 2022, perputaran piutang selama 1 tahun 2022 sebanyak 3,2342 kali. Kemudian, pada tahun 2023, perputaran piutang selama 1 tahun sebanyak 3,5365 kali. Kemudian, yang ketiga itu ada average receivable collection turnover. Pada tahun 2022, rata-rata piutang tertagih adalah 111 hari. Kemudian pada tahun 2023, rata-rata piutang tertagih adalah 101 hari. Kemudian yang keempat itu ada inventory turnover. Pada tahun 2022, perputaran persediaan selama 1 tahun sebanyak 2 kali. Kemudian pada tahun 2023, perputaran persediaan selama 1 tahun sebanyak 3 kali. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan perputaran persediaan. Kemudian yang kelima itu ada average day inventory. Pada tahun 2022, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 133 hari. Kemudian pada tahun 2023, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 118 hari. Dan yang keenam ada working capital turnover. Pada tahun 2022, modal kerja berputar sebanyak 3 kali selama 1 periode. Kemudian pada tahun 2023, modal kerja berputar sebanyak 3 kali selama 1 periode. Kemudian yang terakhir itu ada fixed asset turnover. Pada tahun 2022, perputaran aktiva tetap selama 1 tahun sebanyak 3 kali. Dan pada tahun 2023, perputaran aktiva tetap selama 1 tahun sebanyak 3 kali. Pada tahun 2023, perputaran aktiva tetap selama 1 tahun tetap dari 3 kali dan dalam 2 tahun menjadi 3 kali. Baik, saya akan menjelaskan rasio profitabilitas
Untuk PT Astra Auto Parts, yang pertama itu ada gross profit margin, yaitu gross profit margin ini untuk mendapatkannya adalah gross profit bagi net sales dikali 100%. Jadi pada tahun 2022, gross profit margin yang didapatkan oleh PT Astra Auto Parts yaitu selama Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 13,12%. Sedangkan pada tahun 2023 itu selama Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 15,81%. Artinya pada tahun 2023 ini keuntungan kotor naik sebesar 2,69%. Lalu selanjutnya ada operating profit margin, yaitu dengan cara EBIT dibagi net sales dikali 100%. Pada tahun 2022 selama Rp1 penjualan menghasilkan 5,85% laba sebelum pajak dan bunga. Sedangkan tahun 2023 itu menghasilkan selama Rp1 penjualan menghasilkan 10,73% laba sebelum pajak dan bunga. Jadi artinya pada tahun 2023 ini laba sebelum pajak dan bunga naik sebesar 4,88%. Lalu selanjutnya ada net profit margin, yaitu dengan cara EAT dibagi net sales dikali 100%. Yaitu pada tahun 2022 ini setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0529 laba setelah pajak. Sedangkan pada tahun 2023 itu setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0937 laba setelah pajak. Artinya pada tahun 2023 laba setelah pajak naik sebesar 4,08%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA, yaitu dengan cara EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2022 setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba sebesar 0,0271. Sedangkan pada tahun 2023 ROA ini menghasilkan setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,0525. Jadi artinya pada tahun 2023 terjadi kenaikan pada laba usaha sebesar 2,54%. Lalu selanjutnya ada return on investment atau ROI, yaitu dengan cara EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2022 setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,045 rupiah. Sedangkan tahun 2023 setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,0459. Jadi pada tahun 2023 terjadi kenaikan total aset yang dioperasionalkan yang diperoleh dari laba usaha sebesar 2,14%. Lalu ada yang terakhir ada return on equity atau ROE, yaitu dengan EAT dibagi equity dikali 100%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 modal sendiri diperoleh laba sebesar 0,0701. Sedangkan pada tahun 2023 setiap Rp1 modal sendiri diperoleh laba usaha sebesar 0,0655. Artinya pada tahun 2023 terjadi kenaikan modal sendiri yang diperoleh dari laba sebesar 3,07%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari rasio likuiditas. Jadi, meskipun terjadi sedikit penurunan pada rasio likuiditas dari tahun 2022 ke tahun 2023, perusahaan masih memiliki tingkat likuiditas yang baik. Quick ratio meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa mengandalkan persediaan. Lalu ada kesimpulan dari rasio solvabilitas yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan tingkat kewajiban yang dapat dikelola. Lalu ada total debt to total asset rasio dan total debt to equity rasio relatif stabil, menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada hutang untuk mendanai operasinya. Lalu ada kesimpulan yang ketiga, yaitu dari rasio aktivitas, di mana terjadi peningkatan dalam perputaran aset dan piutang, serta pengurangan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang. Namun, perputaran persediaan juga meningkat, yang mungkin menandakan bahwa kebijakan persediaan yang lebih agresif.
Marginal profitabilitas meningkatkan dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan operasional perusahaan. Kedua, ROA mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisiensi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, ROE juga menunjukkan peningkatan menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari aset dan modal yang dimilikinya. Yang terus time interest earning ratio atau bisa disingkat TIR menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kemampuan untuk menutupi beban bunga dengan laba sebelum bunga dan pajak. Elder menunjukkan penggunaan hutang jangka panjang yang lebih efisien. Yang ketiga, leverage. Tingkat leverage perusahaan relatif stabil dengan sedikit penurunan dalam long term debt to equity ratio menunjukkan manajemen hutang yang efisien. Dengan demikian, kesimpulannya adalah PT Astra Auto Parts Tbk memiliki kinerja keuangan yang solid dan potensial untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya dan menghasilkan laba yang lebih tinggi bagi para pemegang sahamnya. Meskipun demikian, perlu terus memantau faktor-faktor seperti manajemen persediaan dan pengelolaan hutang untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait neraca dan laporan laba rugi Common Size. Yang pertama, pada neraca Common Size di atas bisa dibaca bahwa ada penurunan dan peningkatan pada akuisisi aktiva lancar. Di antaranya, yang pertama ada piutang dan setara kas tahun 2022 sebesar 11,20% dan tahun 2023 naik menjadi 13,33%. Dikarenakan piutang pada tahun 2023 menurun sebesar 1,12%, artinya terdapat piutang yang sudah dibayarkan. Kemudian persediaan pada tahun 2022 sebesar 14,96% dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 13,13%. Kemungkinan persediaan telah digunakan dalam operasional produksi perusahaan. Kemudian yang ketiga, aset lancar mengalami penurunan sebesar 0,36% karena persediaan telah digunakan. Keempat, aset tetap pada tahun 2022 sebesar 17,25%, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 16,19%. Kemungkinan terdapat penyusutan aset tetap misalnya dari mesin. Selanjutnya, komposisi ekuitas dan kewajiban. Yang pertama, peningkatan ekuitas dari 13,5 triliun menjadi 13,44 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dan meningkatkan modalnya sendiri. Bisa juga karena perusahaan melakukan penawaran umum pada IPO atau right issue. Yang selanjutnya, peningkatan kewajiban dari 5,47 triliun menjadi 5,73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menggunakan lebih banyak hutang untuk membiayai operasinya. Bisa juga karena perusahaan mengambil pinjaman untuk membiayai proyek investasi. Selanjutnya, proporsi ekuitas terhadap total aset relatif stabil, sekitar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dan tingkat leverage yang rendah. Selanjutnya, laporan laba rugi. Dilihat dari pendapatan dan beban, peningkatan pendapatan bersih dari 8,58 triliun menjadi 9,38 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan. Pertama, peningkatan beban pokok pendapatan dari 7,46 triliun menjadi 7,90 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi. Selanjutnya, peningkatan laba bruto dari 1,13 triliun menjadi 1,48 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga margin labanya meskipun terjadi peningkatan biaya. Kemudian dilihat dari profitabilitas. Yang pertama, peningkatan laba sebelum pajak penghasilan dari 516,17 miliar menjadi 1,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya. Selanjutnya, peningkatan laba bersih dari 454,24 miliar menjadi 879,37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang signifikan. Selanjutnya, peningkatan margin laba bersih dari 5,29% menjadi 9,37%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan laba. Kesimpulannya, jika dilihat dari kesehatan keuangan, PT Astra Auto Parts Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan rasio ekuitas terhadap total aset yang tinggi. Perusahaan mampu menghasilkan laba yang signifikan dan meningkatkan profitabilitasnya dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari pertumbuhan, perusahaan mengalami pertumbuhan pada pendapatan, laba bruto, dan laba bersih. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan dan efisiensi operasi. Jika dari efisiensi, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasinya dengan menurunkan rasio beban pokok pendapatan terhadap pendapatan.
Selain dengan analisis common size, perusahaan bisa juga membandingkan laporan keuangannya dengan analisis angka indeks. Pada analisis angka indeks, semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar diberi angka 100. Tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisinya normal, sehingga bisa menunjukkan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Dengan analisis angka indeks ini, neraca PT Astra Auto Parts bisa dibuat angka indeksnya sebagai berikut. Dari perhitungan angka indeks pada neraca tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa akun yang ada pada PT Astra Auto Parts Tbk mengalami peningkatan karena hasil analisis angka indeksnya lebih dari 100. Sedangkan pada beberapa akun mengalami sedikit penurunan karena kurang dari 100. Peningkatan dan penurunan pada laporan neraca sudah kita ketahui penyebabnya pada analisis common size sebelumnya, yaitu kas meningkat dan piutang menurun karena terdapat piutang yang dibayarkan. Aset lancar dan persediaan menurun karena persediaan telah digunakan dalam operasional perusahaan. Begitupun, aset tetap menurun kemungkinan karena adanya penyusutan. Selanjutnya, dari perhitungan angka indeks laba rugi dapat dilihat bahwa akun-akun yang ada pada PT Astra Auto Parts Tbk mengalami peningkatan karena hasil analisa angka indeksnya lebih dari 100. Mengapa demikian hasil angka indeksnya lebih dari 100? Dapat dilihat dari laporan laba rugi pada tahun 2023, semua akun mengalami peningkatan.